Halo Tech Lovers, Indonesia punya perbatasan wilayah yang kerap memicu konflik dengan negara lain. Kekayaan alam yang menggiurkan, salah satu yang membuat Indonesia seolah berbagi kawasan dengan asing, seperti Laut Cina Selatan yang terus jadi sengketa. Namun, beda dengan berbagai perbatasan di Pulau Sebatik, kawasan perbatasan Indonesia ini beraroma Malaysia. Mengapa ada dua negara di Pulau Sebatik? Negara mana sesungguhnya pemilik pulau ini? Akan aku bahas selengkapnya, simak tayangan ini sampai habis ya. Adanya pembagian wilayah Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik muncul di era kolonial Belanda Britania Raya yang kala itu menjajaki kedua negara tetangga ini sebelum raih kemerdekaan. Belanda begitu mendominasi di Indonesia, sedangkan Britania Raya begitu kuat di Malaysia. Karena keduanya memiliki kekuatan di tanah jajahannya masing-masing, kedua kolonial menetapkan lingkup pengaruh Kepulauan Melayu. Dilakukanlah pemisahan lingkup pengaruh jadi dasar penetapan perbatasan Belanda Britania Raya untuk masa mendatang. Di tahun 1891, diadakan pertemuan untuk mengatur perbatasan darat di Pulau Kalimantan. Britania Raya diizinkan membangun koloni di sebelah utara Selat Malaka dan Selat Singapura. Sedangkan Belanda berhak membangun koloni di sebelah selatan. Berdasarkan hasil pertemuan kedua pihak, yang dikenal sebagai Konvensi London tahun 1891, ditandatangani oleh Belanda dan Britania Raya, memutuskan bahwa ujung timur perbatasan tidak kekurangan pada garis 4 derajat 10 menit lintang utara. Nah, timbullah masalah baru ketika ditarik garis batas 4 derajat 10 menit lintang selatan di Pulau Sebatik, yang ternyata membagi Pulau Sebatik menjadi dua. Bagian utara menjadi daerah kekuasaan Inggris, dan di bagian selatan menjadi daerah kekuasaan Belanda. Namun, tidak ada garis batas yang jelas dalam upaya membagi kedua pulau. Akhirnya, dilakukan penyelidikan di lapangan, inilah menjadi awal mula terbentuknya boundary line yang memisahkan Pulau Sebatik menjadi kepemilikan dua negara pasca Indonesia merdeka. Terbentuknya boundary line di Pulau Sebatik diikuti dengan terbentuknya frontier dari Indonesia di wilayah Kalimantan Utara. Frontier di sini ialah daerah perbatasan dalam suatu negara yang memang memiliki ruang gerak terbatas, tetapi berkat lokasinya berdekatan dengan negara lain, maka mengakibatkan pengaruh luar dapat masuk ke negara itu. Masyarakat frontier di Pulau Sebatik sudah ada sejak awal abad ke-20. Masa konfrontasi Indonesia-Malaysia di tahun 1965 hingga 1967 menjadi awal masuknya orang-orang dari suku Bugis ke Pulau Sebatik. Ya, walaupun pada masa awal pembukaan lahan oleh suku Tidung sudah ada 1-2 keluarga suku Bugis. Pemukiman suku Bugis pertama di Pulau Sebatik terletak di Sungai Pancang. Suku Bugis mendapat izin untuk menempati wilayah Pulau Sebatik. Sebagai benteng pertahanan terdepan Indonesia di masa konfrontasi, Pulau Sebatik juga dijadikan sebagai gerbang keluar masuknya barang dan jasa. Pulau Sebatik pun dijadikan jalur pelayaran yang menghubungkan Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Pulau Tarakan, Sulawesi, Tawau hingga jalur perdagangan ke Filipina. Jalur strategis ini lalu dimanfaatkan oleh para pekerja ilegal yang berasal dari NTT, Sulawesi, dan Jawa Timur untuk masuk ke wilayah Sabah, Malaysia. Namun, banyaknya pekerja yang menuju Sabah atau Tawau, Malaysia tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, mereka tidak lolos memasuki wilayah Tawau. Meski demikian, masih saja ada pekerja ilegal yang berhasil lolos. Jika ada yang berhasil bekerja di wilayah Sabah, biasanya sih mereka bekerja sebagai buruh kasar yang dianggap tidak memiliki upah yang sebanding dengan beban pekerjaan yang mereka pikul. Para pekerja ilegal ini pun terpaksa menetap dan melanjutkan kehidupan mereka di Pulau Sebatik karena tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerah asalnya. Ini kemudian yang memicu pemukiman di Pulau Sebatik semakin berkembang. Sering berkembangnya arus barang, jasa, dan manusia di Pulau Sebatik. Nah, secara administratif, Sebatik bagian dari Provinsi Kalimantan Utara Indonesia, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Pulau Sebatik masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik
yakni ada kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Jika di belahan selatan Pulau Sebatik ada Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 246,61 km persegi, di belahan utara masuk Sabah Malaysia, seluas 187,23 km persegi. Nah, menurut data Wikipedia, populasi penduduknya 1.120.283 jiwa. Wilayah perbatasan Indonesia di pulau ini dijaga ketat. Bahkan dibangun pos khusus penjagaan wilayah loh. Tanah Kuning Patok 2 dan Sungai Pancang terdapat pos angkatan laut yang dapat memantau langsung wilayah Malaysia yakni Tawau. Pulau Sebatik dulunya pernah menjadi sejarah pertempuran Indonesia dan Malaysia ketika terjadi konfrontasi. Pulau terluar Indonesia ini menjadi prioritas utama pembangunan, melihat wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Adapun program utama yang perlu dilakukan di pulau ini, seperti pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, serta peningkatan hukum dan pengawasan keamanan pastinya. Dari geografis, mari kita kepoin bagaimana keadaan masyarakat di sana. Nah, ternyata setelah aku cari tahu, salah satu persoalan penting yang dihadapi masyarakat pulau ini belum optimalnya pendidikan. Yup, namanya juga perbatasan ya, wilayahnya sulit dijangkau. Jarak yang jauh ini kerap menimbulkan persoalan baru muncul satu persatu. Pendidikan di Pulau Sebatik memiliki beberapa persoalan penting seperti infrastruktur, sumber daya manusia, geografi yang mencakup jarak pemukiman dengan sekolah, hingga bagaimana sikap mental siswa, orang tua, dan guru ikut terkena efeknya. Tidak imbang antara rasio guru dan murid juga didapatkan, di mana murid cenderung lebih sedikit. Selain itu, kurangnya minat siswa untuk bersekolah juga jadi persoalan genting di pulau ini. Masalah dari kondisi aksesibilitas baik dari darat, laut maupun udara jadi persoalan serius di Sebatik. Kurangnya ketersediaan transportasi jadi masalah menuju wilayah Sebatik. Aksesibilitas di dalam Pulau Sebatik juga sulit karena kondisi sistem jaringan jalan antar seluruh kecamatan yang ada di Pulau Sebatik belum sepenuhnya terintegrasi satu sama lain. Rendahnya tingkat aksesibilitas kawasan Pulau Sebatik menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk lebih memilih dan tergantung terhadap wilayah Malaysia dengan melakukan aktivitas sosial dan ekonomi ke wilayah Tawau Malaysia. So, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sebatik umumnya berkiblat ke wilayah Tawau Malaysia. Infrastruktur di sana lebih baik sehingga ada pengaruh sosial ekonomi Tawau yang sangat kuat. Sekarang udah tahu kan kenapa terbentuk dua negara di Pulau Sebatik? Ada yang domisili mungkin atau yang pernah ke sana? Yuk ceritakan gimana sih suasana tinggal di dekat perbatasan dua negara?